never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk pembahasan kali ini akan membahas soal UKK akuntansi tahun 2024, yaitu akuntansi manual menyusun laporan keuangan perusahaan dagang paket 1. Dan untuk melanjutkan video sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan cara mencatat cash payment journal pada UD Abadi soal UKK akuntansi paket 1. Mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita masuk transaksi yang pertama untuk cash payment journal. Di sini ada bukti pengeluaran kas tanggal transaksi 14 Desember tahun 2022 dengan nomor bukti BKK 121, nomor cek CP12001. Dibayar kepada PLN dan PAM sebesar Rp2.500.000, yaitu untuk pembayaran listrik dan air bulan November. Dari transaksi ini, kita akan catat ke dalam cash payment journal, yaitu tanggal transaksi kita isi tanggal 14 Desember, evidence number kita isi BKK 121, dengan deskripsi kita isi pembayaran listrik dan air bulan November. Lalu check number kita isi sesuai dengan di soal CP12001 dengan transaksi jurnalnya. Karena di sini tidak ada kolom untuk pembayaran listrik dan air, maka kita buat di kolom others dengan nama sesuai dengan di daftar akun, yaitu expense payable. Dengan nomor akunnya juga kita isikan 21200 dan totalnya sebesar Rp2.500.000. Lalu yang dikreditnya yaitu cash in bank. Jadi transaksi untuk pembayaran listrik dan air bulan November, karena pembayarannya bulan November, maka di jurnal expense payable di debit dan cash in bank di sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp2.500.000. Kita lanjut transaksi berikutnya untuk bukti pengeluaran kas tanggal 21 Desember tahun 2022, ada BKK 122 dengan nomor cek CP12002. Dari transaksi ini dibayar kepada karyawan sebesar Rp5.900.000 untuk pembayaran hutang gaji dan upah bulan November. Jadi dari transaksi ini akan kita catat ke dalam cash payment journal. Karena ada pembayaran hutang gaji dan upah bulan November, maka transaksi yang dibuat di dalam cash payment journal, yaitu transaksinya, tanggal transaksi kita isi di sini tanggal 21, evidence number kita isi BKK 122, lalu deskripsi kita isi pembayaran gaji bulan November tahun 2022 dengan nomor cek kita isi sesuai dengan di soal, yaitu CP12001. Dan transaksi ini juga tidak ada di dalam kolomnya pembayaran hutang gaji dan upah, maka kita catat ke dalam kolom others. Dengan nama jurnalnya yaitu expense payable, jadi sama karena pembayaran gaji bulan November.
pembayaran gaji bulan November ini merupakan utang biaya atau expense payable. Dengan totalnya di debit Rp5.900.000 dan yang di kreditnya cash in bank Rp5.900.000. Jadi jurnalnya expense payable di debit dan cash in bank di sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp5.900.000. Kita lanjut transaksi berikutnya, ada bukti pengeluaran kas, yaitu transaksinya di sini nomor bukti BKK 123 tanggal 22 Desember dengan nomor cek CP12003 dibayar kepada Bank BRI Loan atau utang jangka panjang kepada Bank BRI sebesar Rp164 juta. Pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp150 juta dan ditambahkan bunga pinjaman Rp14 juta. Dari transaksi ini kita catat ke dalam cash payment journal, yaitu tanggal transaksi kita isi tanggal 22, lalu evidence number kita isi BKK 123 dengan deskripsinya hutang Bank BRI atau Bank BRI Loan bisa. Nomor cek atau cek number kita isi CP12003 dengan transaksi jurnalnya kita buat di kolom others, yaitu di debit dengan nama akun Bank BRI Loan. Nomor akun kita isikan sesuai dengan di daftar akun 2.100 dengan jumlahnya yaitu sebesar Rp150 juta. Dengan jumlahnya yaitu sebesar Rp150 juta. Lalu interest expense atau biaya bunga dengan nomor akun 100 kita isikan sebesar Rp14 juta. Lalu yang di kreditnya yaitu cash in bank. Jadi jurnalnya Bank BRI Loan dan interest expense di debit sebesar Rp150 juta dan Rp14 juta. Dan cash in bank di sebelah kredit yaitu Rp164 juta. Kita lanjut transaksi berikutnya, ada bukti pengeluaran kas BKK 124 tanggal 24 Desember dengan nomor cek CP124. Dari transaksi ini dibayar kepada PT Gunung Kawi sebesar Rp200 juta untuk angsuran hutang dagang. Jadi dari transaksi ini akan kita catat ke dalam cash payment journal, yaitu dengan jurnalnya kolom tanggal kita isi tanggal 24, lalu evidence number kita isi BKK 124, dengan deskripsi kita isi PT Gunung Kawi. Check number kita isikan sesuai dengan di soal yaitu CP12004 dengan jurnalnya karena pembayaran hutang, maka di jurnal di account payable di debit Rp200 juta dan cash in bank di sebelah kredit sebesar Rp200 juta. Jadi jurnalnya account payable di debit dan cash in bank di sebelah kredit masing-masing sebesar Rp200 juta. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 26 Desember atau dokumen transaksi untuk bukti pengeluaran kas yang terakhir ada BKK 125, nomor cek CP12005, dibayar kepada PT Bromo Asri sebesar Rp234 juta untuk pembayaran hutang dagang. Dari transaksi ini akan kita catat ke dalam cash payment journal. Tanggal transaksi kita isi yaitu tanggal 26 dengan nomor bukti
BKK 12.5, deskripsi kita isi PT Bromo Asri, sedangkan cek number yaitu CP12005. Dengan jurnal yang dibuat yaitu account payable di debit 234 juta rupiah dan cash in bank di sebelah kredit 234 juta rupiah. Setelah selesai transaksinya, jangan lupa kita total atau kita jumlahkan dari masing-masing akunnya. Untuk account payable kita jumlahkan ada 434 juta. Lalu kolom others kita jumlahkan dan cash in bank juga kita jumlahkan. Lalu setelah kita jumlahkan, kita beri nomor akun atau account number. Account number ini sesuai yang ada di dalam daftar akun. Dan ini daftar akunnya, maka kita buatkan account number. Account numbernya dimulai dari account payable. Account payable yaitu kita lihat di dalam daftar akun di sini 2.100. Maka kita isikan account payable dengan account number 2.100. Lalu berikutnya untuk others, karena others ini berbeda-beda nama akunnya, jadi nama akunnya berbeda-beda, maka kita hanya beri checklist aja, yang artinya nanti diposting masing-masing sesuai dengan nama akunnya. Lalu berikutnya cash in bank, kita lihat cash in bank yaitu 1.100, maka kita isikan di cash in bank yaitu 1.100. Dan setelah selesai kita buat account number, lalu kita akan membuat rekapitulasi jurnal. Rekapitulasi jurnal ini dibuat untuk mempermudah kita memposting ke dalam buku besar. Isi dari rekapitulasi jurnal ini ada kolom debit dengan kredit yang berisi account number debit dan account number kredit. Jadi pada saat kita memposting akan mempermudah, yaitu hanya melihat nomor akunnya saja. Kita mulai yang pertama, di sini ada account payable di sebelah debit 21.100 dan masing-masing dari kolom others ada di sebelah debit. Ini masing-masing akun. Maka kita pindahkan akun-akun yang ada di debit ini dengan nomor akun yang sesuai kita isikan di sebelah debit. Untuk yang pertama 21.100, ini 21.100 yaitu merupakan account payable dengan jumlahnya 434 juta rupiah. Maka kita isikan 434 juta rupiah. Dan berikutnya untuk 21.200 kita lihat di sini yaitu ada 2 untuk angkanya sebesar 2.500.000 ditambah dengan 5.900.000 sehingga jumlahnya sebesar 8.400.000 rupiah. Lalu untuk nomor akun berikutnya 2.100 sebesar 150 juta rupiah, maka kita pindahkan 150 juta rupiah. Dan yang terakhir untuk 91.100 yaitu sebesar 14 juta rupiah. Maka kita isikan 14 juta rupiah. Lalu yang di sebelah kreditnya yaitu cash in bank, kita beri nomor akun 1.100 dengan total jumlahnya 606.400.000 rupiah. Setelah selesai kita jumlahkan, jumlahnya di debit dan yang di kredit totalnya harus balance atau sama. Dan inilah tadi cara membuat cash payment journal untuk soal UKK akuntansi UD Abadi.
paket 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.